Wow, jadi ide lu dream life, dream family, dream work tuh bisa dibilang Jadi satu satu, kesatuan ya, Bro, ya? betul, ide gue Iya. begitu. Nah, tapi untuk anak gue bisa running ini, perlu ada beberapa karakter yang gue tanemin di dia, untuk bisa running dunia Nah, ini. apa itu, Bro? Cuman satu sih dari semuanya, yaitu wisdom. Gue mau dia bijak. Karena bijak itu di atas semuanya menurut gue, di atas semua karakter yang lain. Kalau lu bijak, lu pasti punya pengetahuan, lu bisa punya pengertian juga baru lu bisa bijak kan. Ketika lu bijak, lu bisa bedain mana yang benar, mana yang salah. Karena setiap hari kita cuman ngelakuin keputusan. Itu yang gua harap gue punya lebih early di hidup kali ya. Gue rasa dulu gue bukan orang yang bijak gitu loh. Sekarang gue bisa lebih ngeliat gitu loh. Kalau orang langsung tahu jadinya. Oh ini lu maunya ini, maunya ini. Oh lu kayak gini karena kayak gini. Jadi peta realitas dunianya lebih akurat. Nah ketika anak itu punya wisdom, dia akan bisa preserve capitalnya dengan baik, dia akan pakai sesuai mandatnya institusi ini, dia bisa pakai untuk bangun sekolah, bukan pakai untuk yang lain. Aduh, cerita lu ini, Bro, yang ngingetin gua Raja Salomo Ya ini. ini Salomo, dari Salomo. Iya, lu kayak Raja Salomo itu, Bro. Jadi gue ketemu Salomo itu karena gue mencari cara untuk kaya dulu kan, kapitalisme. Iya, Dan kalau iya. misalnya orang kan banyak, sejarawan dunia ini, itu banyak yang bilang yang paling kaya itu Mansa Musa. Cuma mereka nggak pernah ngitung, ini kan nggak cuman ada di Alkitab ya, ini mau dari semua agama, Salomo tuh ada. Jadi ini emang orangnya beneran hidup. Betul, secara historical Secara ada. historical tuh orang ini hidup, tapi kalau historian yang banyak bilang, "Oh, dia nggak sekaya itu." Tapi dia nggak tahu seberapa luas yang dikuasain sama Salomo. Ini kan 13 lebih kerajaan yang disatuin sama dia kan, Iya. dan itu hitungan tuh 666 talents of gold. Orang tuh nggak tahu satuan talents itu apa. Itu besar sekali dan itu gua hitung sekitar $2 triliun kalau sekarang. Jadi nggak ada orang lebih kaya dari dia yang pernah mijakin kaki di bumi ini. Jadi yang paling tahu tentang duit itu pasti dia. Sebelum Ray Dalio bilang Holy Grail tuh diversifikasi, dia udah kasih tahu, "Lu harus invest di Seven sama Eight Venture." Itu kan itu bener-bener kalau dihitung di statistik, paling efisien tuh emang bagi di 7 dan di 8 yang paling besar nih. Dia udah tahu itu dari kayak 900 BC gitu. Iya, 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 iya. Jadi ini orang yang jago sekali dan ini banyak yang nggak tahu ya tentang Salomo. Gue belajarin dia lebih dalam mungkin dibanding kebanyakan orang yang bahkan pelajarin agamanya gitu, karena gue Yes, pelajarin yes. dia pribadi. Kalau teman-teman cari ya, even orang paling berpengaruh di dunia, orang kan bisa berdebat itu Isaac Newton kan. Jadi banyak orang yang bikin revolusi-revolusi, gravitasi dan lain-lain. Itu karena dia di bukunya yang dia tulis itu banyak tentang Salomo punya kayak ngasih cryptic message di dalam penulisan dia. Kalau mau dilihat sampai kita tarik ke Freemasonry dan lain-lain itu aliran utamanya Salomo sebenarnya, gitu. Oh, Mau keren dari banget nih, gue juga nggak tahu. morals dan dogmanya Albert Pike dan lain-lain tuh ujungnya selalu balik ke Salomo. Jadi Salomo ini kunci dari wisdom sebenarnya. Dia Iya, yang iya. berhasil unlock. Ada apa namanya, ada 2 cewek datang, ada bayi ya kan. Iya. Dia bilang suruh belah bayinya, terus ibu yang asli bilang itu kan jadi terkenal sekali. Dia sangat wise dan gua rasa ketika lu punya wisdom, lu bisa unlock yang lain. Nah, wisdom ini kan ada step-nya yang dikasih tahu. Nah, itu baru belajar dari situ. Makanya kalau tanya, "Gua harus turuninnya apa?" Wisdom yang gua turun. Iya, ternyata belajar tentang Salomo. Soalnya gue pikir dari tadi ceritanya udah bener-bener kayak Salomo banget, dan Salomo tuh pas pertama kali dia naik tahta jadi raja, kan ada ceritanya tuh ya, kebetulan gue juga tahu ceritanya lah. Nah, dia tuh pas, dia doa minta Tuhan kan, Tuhan kan nanya dia gitu kan, "Lu mau apa?" gitu, Betul. "Apapun yang lu minta gue kasih." Terus si Salomo cuma jawab satu, "Gue ini nggak tahu apa, gue orang kecil," Ya, dia bilang gitu kalau nggak salah, humble banget. Terus dia bilang, "Gua nggak tahu gimana cara ngatur kerajaan ini, kerajaan lu, ya. kerajaan Tuhan juga, ya tolong kasih gua bijaksana, wisdom itu." Ya, nah interpretasi bahasa Alkitab yang modern. Tapi yang aslinya bukan itu yang diminta. Yang dia minta spesifiknya adalah listening heart. Ah, iya betul, Hati yang hearing heart, mendengar, iya bener. Ya kalau Inggrisnya bukan ada itu, kebijaksanaan ya, hearing listening heart, heart ya. iya. Indonesia banyak yang salah tuh akhirnya translasi. Betul, akhirnya tuh ditranslasikan menjadi Ya, wisdom. Tapi menurutku hearing heart tuh yang gimana ya, kita bersedia membuka hati, pikiran untuk mendengarkan input orang lain gitu kan. betul. Terus dan Mendengarkan wisdom sebenarnya. dari situ kita mengolah informasi itu, nah itulah Betul, wisdom yang kita keluarkan gitu betul. kan. Wow, kayak kayak ke Salomo banget gitu. Iya. Kiblat gue dia, karena kan tadinya gue kira yang paling kaya kan nomor satu Warren Buffett kan. Terus gue belajar-belajar sejarah atau Salomo lebih kaya, jadi gue belajar dari dia. Temen gue tuh orang-orang yang udah mati, jadi kalau tanya mentor gue siapa, orang-orang udah mati semua, Charlie Munger, Benjamin Franklin, Salomo. Iya, Jadi iya, gue suka iya. berteman dengan orang yang udah mati.